Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Pembahasan kita di Al-Quran Hadis masih di kandungan surah Ad-Duha. Ya. Ini pun kesimpulan-kesimpulannya. Ya. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita memulai pelajaran kita bacakan surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, lihat di halaman 16 ya, kita buka di khulasah, yaitu rangkuman ya. Lihat. Satu, cara menghafal Al-Quran yang baik adalah dengan sedikit demi sedikit, maksimal 5 ayat terlebih dahulu. Ya, nanti kamu hafalkan surah Ad-Duha. Caranya yaitu sedikit demi sedikit, yaitu 5 ayat. Kemudian yang kedua, lihat di halaman 16 ya. 2. Surah Ad-Duha diturunkan khusus untuk menghibur, ya, menyenangkan dan menenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang sedang gelisah. Ya, Nabi itu adalah contoh tauladan yang baik. Ya, contoh kita umat manusia, umat Muslim. Ya, contoh kita lihat Nabi ketika Nabi mendapatkan ujian, ketika hatinya gelisah, apa yang dilakukan, diperintahkan Allah apa. Nah, ikuti ini ya, di dalam kandungan surah Ad-Duha ini ya. Tuh. Baik, anak-anak sekalian, pinter ya. Lihat sekarang yang ketiga, anakku. Secara umum kandungan surah Ad-Duha adalah A. Ada beberapa waktu yang tidak diturunkannya ayat, yaitu diturunkannya wahyu, yaitu dalam kurung fatratul wahyu, fatratul wahyi ya. Lama itu tidak turun ya, 15 hari ya. Gimana rasanya tuh Nabi ketika itu? Semua itu bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan atau membenci Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi itu ya, ada maksud Allah. Ya, maksud Allah kepada Nabi Muhammad, ya kepada kita juga nanti diajarkan ya. Tuh, ketika nanti Allah tidak akan meninggalkan kita. Ya. B. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan masa lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau merasakan betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Betapa besar rahmatnya. Masya Allah. Memang Pak Malik rasain. Dan teman-teman guru manusia, ustadz, para kiai semua rasakan ya. Nanti kamu akan rasakan, anak-anakku sekalian, pintar. Ya. C.
Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin agar melindungi anak yatim dan bersikap sosial terhadap orang yang meminta-minta. Mohon maaf, orang yang meminta-minta. Ya, jangan kita menghardik anak yatim, nggak boleh. Ya. Kita punya kelebihan harta atau kamu punya kelebihan apa di rumah atau baju, ya silahkan. Kalau misalnya ukurannya sama atau punya makanan yang lebih, punya apa, ya, berikan, ya dengan hati kita yang ikhlas berikannya, ya. Tuh. Kemudian yang nikmat Allah Subhanahu wa taala harus selalu disyukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan, ya. Nah, apa? Kita selalu menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi larangannya. Ya. Itu perintah apa? Nikmat Allah yang harus selalu disyukuri, tindakannya apa? Nah, itu kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan mengikuti perintah Allah. Seperti kita sholat, ya 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan itu, ya. Karena sholat 5 waktu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Kalau kita tidak sholat, apakah Allah turun derajatnya menjadi hamba, bukannya Tuhan? Nah, tidak, ya. Kita yang akan naik derajat ketika kita sholat, kita melaksanakan puasa, amar ma'ruf, ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada teman, baik kepada orang tua, kepada guru, ya, semua makhluk hidup, ya, kepada tumbuhan, pada binatang, semua kita sudah diatur oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu, ya, yang dimaksud adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita syukuri, ya, dengan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak sekalian, demikian pelajaran untuk Al-Quran hadis, ya. Nanti setelah ini kita akan mempelajari LKS lanjutannya, ya, anak-anak sekalian. Baiklah, sampai situ dulu, ya. Mohon maaf anak-anak sekalian. Nanti kita lanjutkan di pelajaran-pelajaran selanjutnya Al-Quran hadis, ya. Wa akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.